Oke guys, ini ada dua busi yang sebelumnya sudah kita tandain. Di sini K, maksudnya K itu kita pakai coil booster ya. Yang di sini S standar ya. Ini sama-sama ori NGK dengan versi yang sama persis, dan ini dijamin ori ya. Nah, kita di sini ngebahas perbedaannya ya. Perbedaan dari coil booster ini. Menggunakan coil booster sebelah kiri yang tanpa coil booster sebelah kanan. Dari segi businya, oke. Kita lihat warna businya. Nah, oke. Yang kanan lebih putih, yang kiri lebih gelap ya. Kita lihat dari samping. Lebih gelap yang kiri ya daripada yang kanan. Dari sini. Oke. Dari sini. Oke. Coba kita pakai flash. Nah, cenderung tidak ada terlihat perbedaannya secara signifikan. Tapi di sini sebenarnya ada perbedaan. Karena di kamera ini cukup sulit melihatnya. Yang menggunakan coil booster, ini warnanya merah bata. Di bagian sini dia sedikit kemerah-merahan. Sedangkan yang ini dia putih, cenderung putih. Kenapa kayak gitu? Berarti yang ini dia menghasilkan panas yang optimal. Sebenarnya merah bata itu adalah hasil pembakaran yang optimal antara BBM dan oksigen. Dia menghasilkan warna merah, berarti pembakaran sudah optimal. Kalau di kamera ini nggak kelihatan ya, cuma sekilas saja. Kalau ini yang putih, dia putih itu berarti irit ya. Konsumsinya BBM-nya dan udaranya banyak, udaranya daripada BBM-nya 1:14,7 ya standarnya. Jadi dia warnanya putih, benar-benar putih. Dan suhunya juga kalau warna putih gini dia lebih panas. Sedangkan yang ini cenderung lebih dingin ya. Nah, tapi pertanyaannya kenapa kok bisa pakai coil booster bisa lebih irit? Padahal di sini kan ini lebih irit ya. Karena energi BBM yang terbakar itu lebih sempurna di yang menggunakan coil booster. Jadi ibaratnya gini, saat kita ngegas pakai non coil booster kita butuh setengah gas. Saat kita tidak menggunakan coil booster butuh setengah gas gitu untuk jalan. Untuk kecepatan misalnya di 40 setengah gas. Kalau pakai coil booster itu hanya butuh seperempat gas. Kenapa jadi lebih irit? Karena itu jawabannya. Kalau tanpa coil booster kita harus ngebejek gas lebih dalam. Kalau kita menggunakan coil booster, kita nggak usah bejek dalam-dalam tapi dapat kecepatan yang sama. Nah itu kenapa bisa irit sekitar 200 mili. 200 mili itu satu gelas aqua ya. Satu gelas aqua. Satu gelas aqua itu bisa berapa kilo sih? Itu bisa 8 kilo sampai 10 kilo. Gitu. Jadi efeknya itu jelas. Sebenarnya itu bisa lebih, bisa lebih. Saya yakinkan itu bisa lebih. Jadi saat menggunakan coil booster itu bisa 10 lebih dari, misalkan tanpa coil booster menghasilkan 40 km dalam 1 liter. Saat menggunakan coil booster itu bisa 50 km. Itu dari hasil pengetesan ya. Dan udah pakai GPS tracking. Dan ini hasilnya gitu. Ini putih, ini lebih ke gelap, coklat. Jadi kalau penasaran monggo dicoba gitu ya. Coil boosternya monggo dicoba. Bisa di check out di Shopee udah ada. Nggak mahal kok, 100.000 itu untuk yang coil booster. Dan ada varian yang lebih tingginya cuma 116.000 lagi promo. Nanti bisa dibedain mana yang lebih tenaganya seperti apa bedanya gitu. Walaupun beda tenaganya tidak seperti motor bore up ya, tetap standar, tetap enak, tetap irit. Bahkan lebih irit saat menggunakan coil booster. Buat nanjak juga lebih kuat tanpa harus
mengorbankan mesin ya. Kalau bore up kan harus quarter dan lain-lain, dan biayanya juga lumayan tinggi, bisa 1 jutaan, 1,5 juta. Dicoba aja coil booster. Kalau busi kalian hitam juga, misalnya hitam gitu ya, kalian juga bisa gitu coba coil booster. Soalnya mesin itu kan lama-lama, makin lama kompresinya makin turun, pembakarannya akhirnya makin gak optimal, akhirnya membuat busi itu hitam. Jadi banyak faktor ya, filter udara kotor, throttle body kotor, itu bikin busi hitam gitu, karena suplai udara yang masuk itu nggak banyak gitu. Dengan ganti filter udara itu bisa mengurangi hitamnya, tapi kalau misalkan kompresinya sudah tidak optimal juga, mau diganti filter udara tetap aja businya hitam, kayak gitu. Nah makanya diperbesar lah pengapiannya. Sebenarnya nggak diperbesar sangat banyak, cuma lebih utamanya itu distabilkan ya listriknya. Beda sama sistem coil racing, dia tetap nggak stabil. Saat RPM bawah dia voltasenya turun, nanti keras aja pas udah menengah ke atas gitu ya. Kalau yang ini coil booster dari bawah sampai atas, karena voltasenya tetap bakal disetting sesuai dengan settingannya gitu, dia nggak akan turun, nggak akan naik gitu, kayak gitu. Oke, cukup sekian ya pembahasannya untuk coil booster dan businya. Ini businya pakai CR6 HSA ya, karena ada resistornya. Kalau pakai 7 HSA itu tidak ada resistornya, apinya jelas lebih besar. Tapi mungkin di beberapa motor bakal ada efek samping, gelombang gelombang listriknya itu bakal mengganggu sistem lain. Tapi ada juga yang enggak gitu ya. Jadi tergantung motornya dan sensitivitas motornya. Oke, cukup sekian buat pembahasan kali ini. Semoga mudah dimengerti dan mudah dipahami ya. Oke, salam Matic Mania.